Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummatihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna tsumma amma ba'du. Karena ngaji, kita bilang gitu sederhananya ya, menuntut ilmu, belajar di dalam Islam itu fardu ain, kewajiban setiap individu muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Berarti ini ibadah. Allah perintahkan, Nabi meneladani, mencontohkan, dan murid Nabi langsung para sahabat begitu antusiasmenya, semangatnya belajar ilmu agama bersama Nabi. Karena ibadah, karena amaliyah yang tinggi di dalam Islam, bahkan hukumnya wajib setiap individu, bukan wajib terwakilkan ini, bukan fardu kifayah ya, setiap individu. Maka yang pertama dan utama, niat kita semata karena Allah, ikhlas. Bukan karena gini, wah ini seru nih kalau Ustaz Saleh, bukan itu. Atau nggak enak juga sama Ustaz Ramdhani, udah lama nggak setor muka, nggak gitu. Bukan. Tapi kita butuh Tuhan namanya Allah, kita butuh perintah Allah termasuk ngaji ini, gitu. Ya, gitu cara ikhlas itu. Jadi ikhlas itu pertama kali dalam hal apa saja, termasuk urusan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Itu yang pertama kali niat ikhlas itu maksudnya murninya, niat semurni-murninya itu butuh punya Tuhan bernama Allah. Udah itu butuh yang Allah suruh, yang Allah larang untuk ditinggalkan, gitu maksudnya ya. Itu namanya baru ikhlas. Bukan karena siapa-siapa, gitu ya. Nah, saya butuh ikhlas untuk mendakwahkan sebatas yang saya tahu dari keterbatasan saya, kekurangan saya. Pak Haji semuanya butuh menuntut ilmu Allah, ilmu Nabi, gitu ya. Karena butuh kepada Tuhan Allah, butuh juga kepada perintah Allah berupa menuntut ilmu ngaji. Dan supaya barokah, kita awali dengan asmaullah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah karena tadi itu saya terkesan kata Bang Marja, ini semua rahmat Allah. Bukan karena tadi jarak rumahnya dekat, bukan juga karena badannya sehat. Ini Bang Marja ini nyindir ini. Banyak orang rumahnya dekat masjid, ya, dan banyak orang sehat badannya, nggak nongol tuh di masjid gitu. Nggak usah kan cerita gini deh ngaji, sholat fardu aja gitu. Gitu. Nyindir ini, nyindir saya juga ini. Alhamdulillah, kalau nyindir yang baik itu syukur aja, jangan baperan, gitu ya. Maka karena rahmat Allah juga lah semua ini. Ini kalau nurutin ini pulang aja nih tidur. Atau kalau enggak kita udah kadung ngumpul gini, udahlah ramah tamah,
disiapin Abdul Ghani minuman-minuman, mungkin ada yang passing makanan-makanan kecil dari depan sana, ya, gorengan apa kayak itu gitu kan ya. Tapi kita tidak memikirkan makannya mulut dan perut saja, melainkan kita sangat butuh makannya kolbu dan pikiran atau akal. Maka kita ngaji di sini ya, walaupun hujan-hujan gini. Ini salah satu waktu yang mustajab ya dalam munajah doa-doa kita. Kita syukur dengan kalimatus syukri hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Selawat dan salam semoga terus Allah limpah curahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk semua keluarganya dari dulu dan keturunan-keturunannya sampai sekarang dan sampai nanti, semua sahabatnya, dan Allah pun berkenan melimpah curahkan juga rahmatnya untuk kita, keluarga kita, jamaah kita, warga kita semuanya ya. Bahkan skala yang lebih besar, bangsa dan negara kita, meliputi pemimpinnya dan rakyatnya, Allah limpah curahkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Dunia akhirat loh ya. Saya izin minum dulu karena minuman saya ini saya request. Izin ya Pak Haji ya. Nanti kalau udah dingin kurang soda. Baik, kita ihda'us sawab dulu ya. Hadiah Al-Quran firman Allah, kalamullah, suratul Fatihah untuk para muallif musannif ini, para penulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadiyatu nurillahi li Abdillah Asy-Syaikh Salim bin Sumair wa Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wa Syekh Sayyid Abdullah Al-Hadrami wa Abdullah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa Abdullah Sulaiman Rashid, nuhdi lahum wa khususan li hadrati nabina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam naqra'u al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena ini bulan Rabiul Awal, Syahrul Maulid, kita selawat 100 kali. Lafalnya gini aja. Ini yang selawatnya ma'tsurat berdasarkan riwayat hadis, berarti ini wahyu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh pakai Sayyidina. Terus boleh juga selawat ghairu ma'tsurat, yang bukan wahyu, disusun ulama, sallallahu ala Muhammad. Gini, ini ada 1, 2, 3, 4 tekukan. Udah, jari kita ada 5. Jadi itu 5 kali 4 20. Paham ya? Yang kanannya ngitung 4 sampai 5 jari 20. Yang kirinya ngitung 1. Jadi 20 kali 1, 20 kali 2 sampai 20 kali 5 jadi 20 kali 5 100. 100 ya. Nah, gitu. Jadi dihitung gini. 1 2 3 4 sampai 20. 1 20 2 80 berarti, dan seterusnya nanti sampai jadi 100. 20 kali 5. Paham ya? Selawat dulu. Tapi gini, sebelum selawat kita yang pertama Ibrahimiyah dulu, selawat paling tinggi itu. Itulah selawatnya Allah kepada Nabi itu.
Makanya itu yang dipakai dalam sholat, khususnya tahiyat terakhir, ya, yang ada lafal Ibrahimnya. Baik ya, kita selawat dulu 100 kali. Boleh pakai Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terserahlah. Ya, pokoknya 100. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Kita selawat Ibrahimiyah dulu. Kalau selawat Ibrahimiyah itu boleh pakai Sayyidina boleh enggak, tapi aslinya secara redaksi hadisnya enggak ada Sayyidina. Maka saya tidak pakai Sayyidina dulu. Sekali aja itu ya, nanti selanjutnya 100 hitung masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya, silakan ya. Mau Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Terserah. 100 kali. Kita mulai. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsiran. Hatur nuhun sadayana, syukron lakum, matur nuwun sedaya. Cuma selawat, satu selawat langsung Allah pun berselawat 10 kali. Cuma selawat, amal di dalam Islam, baik yang dikabarkan di dalam Al-Quran atau disabdakan Nabi, cuma selawat. Nabi bilang, man shalla alayya salatan wahidatan, satu selawat yang kau hadiahkan untukku, sallallahu alaihi biya asyra salawatin, maka Allah pun akan berselawat kepadamu 10 kali. Begitu. Selawatnya Allah untuk kita itu rahmatnya Allah maksudnya. 10 kali. Kalau 100 berarti 1000. Begitu. Rahmat itu apa Ustaz?
semua kebaikan yang ada pada sisi Allah yang layak Allah limpah curahkan untuk hambanya. Pokoknya segalanya yang menurut Allah baik yang ada di sisinya dan dia akan limpah curahkan layak untuk hambanya, itu namanya rahmat. Kita dapat berapa rahmat? 1000. Terus itu makanya ini tambah lebat. Kenapa? Wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim gitu. Karena mulianya Rasulullah, kelahirannya, diutusnya dia menjadi rahmatan lil alamin, maka hujan pun diturunkan sebagai pertanda limpahan rahmat Allah itu. Adanya di mana itu? Selawat nariyah itu. Wa yustasqal ghamamu biwajhil karim, maka Allah curahkanlah ya hujan rahmat ini karena mulianya zatnya Nabi, kelahirannya, diutusnya dia jadi Rasul. Alhamdulillah. Udah gitu aja ya, tapi dapat menang banyak rahmat Allah. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani, kedua, minasyuruti al-insa al-ithna asyara. Jadi dari 12 syarat. Syarat maksudnya toharotu, untuk mensucikan anggota badan kita. Al-a'dha'i al-arba'ati, 4 anggota badan. Wa kulli al-badani, dan sekujur tubuh. Minal hadatsaini, dari ya, al-asghari, hadas yang 2, yaitu hadas kecil, wal akbari, dan hadas besar. Khususnya untuk wudu ada 4 anggota badan kita yang harus disucikan, dibersihkan. Dan khususnya kalau wudu itu namanya hadas kecil. Kalau nanti mandi junub, hadas besar. Ya, khususnya hadas kecil bil wudu'i, dengan cara berwudu. Kalau hadas besar wal ghusli, dengan cara mandi. Pengganti keduanya ya, baik wudu pakai air, mandi pakai air, nggak boleh kena air, atau nggak ada air. Kalau kita kan nggak ada air, kayaknya langka deh. Paling karena sakit nggak boleh kena air dulu. Maka au penggantinya bitayammumi, tayammum, badalan sebagai pengganti anhuma, dari berwudu pakai air dan mandi pakai air. Jadi nanti kalau lagi sakit berat, terus mimpi basah, atau nggak usah mimpi basah, keluar mani, maka nggak boleh kena air. Itu kayak orang tayamum untuk wudu. Jadi cukup diusap pakai pasir atau tanah yang bersih, ya, tangannya dan wajahnya, gitu ya. Jangan dilumurin badannya dengan pasir, kayak apa istilahnya orang mandi itu, luluran. Jangan gitu. Makanya ini ya, waliyadzubillah, kalau ada keluarga sakit berat, khususnya laki-laki sakit berat, baik dirawat di rumah sakit atau di rumah sendiri, itu dicek itu kelaminnya, mana tahu dia keluar mani gitu.
nanti dia ditayamumin, gitu ya. Jadi jangan sekedar jaga keluarga yang sakit berat, nunggu para pembesuk bawa makanan, yang kenyang yang jaga, gitu ya Abah. Ya kan? Biasanya gitu. Udah tahu nih orang sakit nggak boleh makan macam-macam, ya nggak apa-apa, dibawainlah sama orang yang jenguk, yang besuk, baik di rumah atau di rumah sakit. Yang kenyang yang jagalah keluarganya, buah kue gitu ya. Alhamdulillah itu. Ya itu hiburan lah, hiburan karena lagi ada ujian, cobaan, musibah, anggota keluarga sakit berat gitu ya. Nggak apa-apa sih, ya. Tapi kalau bisa makannya jangan di depan keluarga kita yang lagi sakit berat, ngiler lah dia. Dia juga kan pernah merasakan misalnya dibawain apel, dilihatnya, tapi aku nggak boleh makan apel gitu kan. Datang yang jaga, kriuk, kriuk, makan apel depan dia gitu. Ya. Terus kalau menjaga keluarga yang sakit berat, itu dibimbing sholat. Dengan terbaringnya, dengan rebahannya itu bimbing sholat. Kita yang bacain. Udah tayamumin dia, wajah usap dengan pasir, udah ditepok-tepok, udah itu tangannya, punggung tangannya aja sampai siku aja. Jadi gini, ambil gituin, tahu usap-usap mukanya, ambil lagi giniin kanan kiri, udah gitu bimbing dia sholat. Itu yang dilakukan Aisyah ketika Rasulullah itu berat, bahkan dibimbing Aisyah juga baca ya 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas untuk ruqyah gitu. Gitu. Jadi udah dibimbing sholat, ambil dia tiduran, entah maaf emak kita, ayah kita, mungkin abang kita, apalah namanya, mungkin anak kita gitu ya, suami, istri kita, bimbing sholat. Udah gitu, Allahu Akbar, gituin. Tangannya nggak usah harus diangkat-angkat, dia kan, ya saya contoh ini nggak apa-apa, ini biarin aja, nggak perlu. Misalnya dia kan tidur gini, ya, udah pokoknya Allah Akbar giniin aja, udah itu bacain, ya bacain iftitah, bacain Al-Fatihah, bacain surat, gitu ya, seperti itu. Nah sholatnya gini, namanya sholatnya jamak kalau sakit berat. Padahal bukan safar, tapi jamaknya itu bukan melanggar waktu sholat. Sholat zuhur paling akhir menjelang azan asar, dan sholat asar paling awal. Jadi biar dia sekaligus 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Zuhurnya udah mau azan asar. Begitu juga nanti maghribnya paling akhir menjelang isya awal. Jadi biar sholatnya itu namanya jamak. Di hadis Sahih Muslim, kita boleh sekali-kali menjamak sholat tapi tidak safar. Cuma nggak boleh melanggar waktunya kelewatan. Gitu. Cuma kalau kita kan rata-rata sholat berjamaah di masjid, ya nggak bisa dijamak itu namanya mah. Kan waktunya di awal terus kalau masjid berjamaah. Sekali-sekali itu. Ya, dijamak, padahal mukim, tidak safar bepergian, cuma nggak melanggar waktunya udah lewat, nggak boleh. Jadi zuhur masih ada waktunya, tapi udah mepet asar, dia sholat zuhur 4 rakaat, terus nggak berapa lama azan asar, sholat asar 4 rakaat. Itu namanya menjamak ketika bermukim, tidak bepergian. Nah untuk orang yang sakit, begitu cara jamaknya. Baru tahu ya. Makanya ngaji kita, biar tahu. Kita pun kalau sakit rasanya agak berat, sholatnya dijamak begitu. Tapi jangan ngelewatin waktunya. Yaitu zuhur akhir menjelang asar, ya, maghrib akhir menjelang isya. Kalau kita sakit sendiri, walaupun kita sakit bisa sholat duduk misalnya gitu, ya sholatnya sambil duduk, keadaan duduk,
Atau kita bahkan duduk pun susah ya, rebahan nggak apa-apa. Gitu. Bayangkan aja seolah-olah ruku, seolah-olah sujud. Mau rebahannya miring kanan kek, miring kiri kek, telentang kek, sama aja itu. Ya, saya harus praktekkan dulu. Karena kita banyak nggak tahu nih, keluarga sakit dibiarin ya nggak sholat. Itu tanggung jawab kita. Misalnya ini rebahan ya, yang rebahan. Kalau duduk mah pada paham dah. Rebahan. Misalnya dia tidur gini, ya udah tangannya gini. Nanti gerakin aja, kita bantu. Seolah dia ruku seolah-olah gini. Udah itu seolah-olah itidal, seolah-olah sujud, seolah-olah duduk antara sujud. Boleh nih pakai tangan aja gini. Isyaratnya gitu. Bayangkan, kita hitung nanti itu. Kita bacakan. Kita yang bantu baca. Kalau dia miring ya udah nggak apa-apa. Gerakin aja gini, gini, gitu aja udah. Pokoknya selagi masih akalnya ingat, komunikasinya masih bisa dia terima, dia tidak pingsan, harus sholat dan tidak junub. Termasuk diajarin mu'alim-mu'alim kami menjaga keluarga yang sakit berat, dilihat-lihat kelaminnya. Bisa jadi dia junub. Ya. Kalau junub nanti mandi junubnya pakai tayamum. Ya udah gini aja, siapin pasir bersih, terus gini, kibas biar nggak nempel, usap aja, gak usah ditekan mukanya, tempelin aja gini. Dah, ambil lagi, kibas. Ini punggung tangan aja, yang kanan dulu sampai pergelangan, giniin aja, seret, selesai sudah. Itulah tayamum untuk pengganti wudu, itu juga tayamum untuk pengganti mandi junub. Jangan nggak ngerti ngaji sama saya, bubar aja pengajiannya, kalau nggak usah jadi murid saya. Harus pintar, baru tahu ya. Jadi kalau keluarga kita sakit, kita terjadwal jaga, itu perhatikan yang gitu-gitu. Disolatkan itu, bukan disolatin. Kalau disolatin udah meninggal. Disolatkan maksudnya dibantu solat. Dari mulai tayamum. Kan rata-rata kalau sakitnya agak berat nggak bisa wudu. Tayamum kan, udah siapkan di situ. Pasir atau tanah, ya atau apalah, pokoknya yang bersih-bersih taruh entah di ember apalah gitu. Kan nggak perlu banyak-banyak. Gitu ya, Pak Haji, perhatikan itu. Kalau enggak, terus meninggal. Ya, meninggal. Saya mau cerita ini. Maka, itu harus dibayar sholatnya oleh ahli waris, dikodok. Atau, pernah dengar fidyah sholat? Pernah dengar fidyah sholat? Orang meninggal bayar fidyah sholat. Abah tahu ya? Silakan sambil minum itu. Pada ngantuk minum kopi. Kopinya harus dikasih apa nih biar pada melek? Katanya, Ustadz, saya lagi minum kopi nggak ngantuk. Iya lagi minum. Ditaruh gelasnya ngantuk. Masa lagi minum ngantuk ya tumpah lah. Saya kalau minum kopi Ustadz nggak ngantuk. Iya lagi minum. Ya. Kalau ngantuk minum kopi nanti kesiram matanya malah. Atau masuknya ke hidung, nggak ke mulut. Udah, saya mau ngasih tahu. Ini mumpung ini sebenarnya ceritanya tentang berwudu. Tapi saya mau ngasih tahu fidyah sholat. Sebenarnya nih, ya. Fidyah itu artinya tebusan karena meninggalkan suatu amalan. Yang jelas-jelas ada fidyah. Fidyah itu artinya fidyatun, tebusan. Udah? Tahu nggak? Nih kalau Agus ini dia semangat ini. Bang Marja juga semangat loh ngaji. Yang lain juga semangat. Saya nyebut anak muda harus lebih semangat maksudnya dibandingkan orang-orang tua kita.
Fidyah itu cuma satu amalan yang ditebus pakai fidyah, yang jelas-jelas Allah bilang dan dipertegas oleh Nabi nanti di hadis. Agus tahu nggak? Yang cuma ada fidyah sebenarnya amal apa, Gus? Dari kalau rukun Islam kan ada 5, tapi syahadat itu ya kan dia hanya ikrar. Tinggal 4 lagi nih, sholat, ya, zakat, puasa, haji. Agus kan udah lama ngaji nih, ya. Yang ada fidyah di antara 4 nih, sholat, puasa Ramadan, zakat bagi yang wajib zakat, dan haji bagi yang mampu. Yang mana ada fidyah? Puasa doang aslinya. Ustaz, kok ada orang bayar fidyah sholat? Nanti sabar dulu. Cara menetapkan hukumnya gimana itu? Nah, nih Gus, saya akan tanya Agus terus menerus, ya, biar nggak ngerepotin orang-orang tua kita. Ngapain saya tanya bapak-bapak haji yang lain? Agus lah, anak muda harus bisa diandalkan. Gus ya, bagus. Kata Allah di Al-Baqarah ayat 184, ya, gitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, adapun muslim muslimah yang nggak kuat puasa, fidyatun, bayar tebusan. Apa tebusannya Abah Yaya? Ta'amu miskin, berupa makanan pokok untuk diberikan kepada orang miskin. Satu-satu kita urai, biar tertib kita ini. Betul lah Gus, cuma puasa yang Allah bilang ada fidyah, nggak ada yang lain di Al-Quran. Di hadis juga Nabi nggak ada tebusan atau fidyah sholat tuh nggak ada. Terus dari mana muncul? Nanti kita kasih tahu. Biar kuat kita argumentasi kalau memang pakai ijtihad itu. Fidyah sholat itu ijtihad, pakai kias. Gimana cara mengkiaskannya? Gini. Dah, Gus, fidyah tadi artinya apa? Tebusan. Karena meninggalkan, dalam hal ini apa tadi? Puasa. Siapa aja yang alladzina yutikunahu, orang sakit berat yang sakitnya kayaknya udah nggak ada harapan sembuh dan lama udah sakitnya. Boleh juga perempuan yang hamil berat dan keberatan dengan hamilnya, bukan keberatan bayinya, berat dia untuk puasa. Boleh juga nanti ya menyusui, kekurangan air susu. Ah, itu gitu-gitu ya. Itu nanti pembahasannya lain lah. Yang penting saya mau spesifiknya, fidyah itu artinya tebusan untuk amal wajib, amal fardu yang ditinggalkan. Dan cuma ada satu ya Gus, apa tadi? Puasa apa? Ramadan, puasa wajib. Udah. Tebusannya apa Gus? Ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin. Dah. Gini dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Satu orang miskin. Tapi kalau bacaan Abdullah bin Abbas enggak satu orang miskin. Ta'amu masakina, beberapa, lebih dari satu. Jadi ada bacaan model lain. Kalau kita ta'amu miskin di Al-Baqarah 184. Sudah. Nih biar kita pelan-pelan aja dulu, biar paham nih. Nanti gimana ceritanya kok ada fidyah sholat? Padahal nggak ada dalilnya. Sampai uban kita hitam atau rambut kita hitam jadi beruban, nggak ada. Fidyah sholat tuh nggak ada. Adanya itu ijtihad. Di hadis juga nggak ada. Gitu ya. Nih, saya kasih tahu tebusan untuk orang yang puasa. Saya tanya lagi Agus nih terus-terusan. Siap Gus? Ya, fokus pandangannya. Gus, kita makan rata-rata ya di luar Ramadan nih, sehari rata-rata berapa kali? Hah? 3 kali. Itu kayaknya menuju, saya bilang apa ya,
Nggak ideal juga sih gitulah. Tapi nggak apa-apa. Kayaknya 3 kali karena sarapan dianggap juga makan. Dalam Islam rata-rata makan sebenarnya berapa? 2 kali. Kita buktikan sekarang dalam puasa Ramadan. Ya Gus ya, puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita makan berapa kali? 2 juga sebenarnya. Iftar berbuka itu udah dibilang makan walaupun sekedar berbuka pakai kurma dan air putih. Udah. Islam itu nggak ada mengistilahkan, oh ini snack, ini cuci mulut, makan aja. Kita aja makanan pembuka, makanan inti, cuci mulut. Sekali makan aja udah 3 kita. Kali 3 kali makan tadi kata Agus. Berarti berapa kali Gus? 3 kali 3? 9 kali. Islam nggak peduli. Makan ciki itu, snack ciki itu makan. Gorengan apapun makan. Kue kering, kue basah, wafer, roti, biskuit makan pokoknya. Islam nggak ada istilah enggak ini makanan ringan. Kalau belum nasi belum nendang, nggak ada Islam gitu. Ya, dah 2. Nggak apa-apa kita uruf kebiasaan kita 3. Sarapan juga makan. Udah? Berarti, Gus, ini kita puasa dulu ceritanya. Sehari nggak puasa, minimal ngasih makannya berapa kali, Gus? 2. Berbuka dan sahur. Makan siang dan makan petang. Namanya dalam Islam al-asya, makan petang. Nabi itu nggak bakalan kita temuin makan habis maghrib apalagi habis isya. Itu umat Nabi yang ngaku punya Nabi Muhammad. Kalau Nabi nggak bakalan al-asya, makan petang sebelum maghrib gitu. Ustadz, kalau Nabi sarapannya apa? Madu dicairkan ke air putih, maka nggak dihitung sebagai makan. Sarapan nggak ada, adanya makan siang, makan petang sebelum maghrib. Makanya pondok-pondok nih tanya Olis, Les dulu pondok di Depok sebelum maghrib makan kan? Iya, rata-rata kami di pondok paling telat makan itu abis maghrib. Itu paling telat. Nggak ada pondok, entah pondok mana lah, kalau ada makan habis sisa pondoknya. Aneh itu. Nggak menjalankan ajaran Islam. Oh berarti Ustadz, kita kalau makan habis sisa ya sekali-sekali, jangan sering-sering. Itu tambahan aja ya, ziyadah ya Les ya, zaidah ya. Karena lapar lagi, sebelum maghrib makannya anak pondok, terus kita belajar lagi. Habis isya kelaparan. Akhirnya jajan-jajan anak-anak pondok itu. Ini hanya cerita yang pernah mondok aja, yang nggak pernah mondok pura-pura tahu aja. Iya gitu. Dah, Gus ya. Berarti sekali tidak puasa sehari memberi makan berapa kali Gus? 2 kali. Ya, 2 kali setidaknya. Terus ngukur makannya gimana? Paling minim 1 sok. Gitu. Sok itu aslinya literan untuk mengukur benda cair. Kalau di Indonesia ya literan. Ya, jadi literannya Madinah, namanya sok. Udah 1 sok itu dia kan ukuran liter cairan dikonversi ke dalam ukuran berat. Karena makanan pokok kita, Agus makanan pokoknya apa? Beras yang diolah jadi, jangan bilang nasi, beras. Nanti diolah jadi nasi. Ya, udah. Beras itu cairan atau benda padat? Nah, sok itu adalah takaran untuk menakar cairan aslinya, namanya literan. Kayak yang
Orang jual beras pakai literan. Satu sok itu dikonversi dalam gram 800 gram, nggak sampai 1 kilo. Gitu. Paham ya? Jadi sekali makan, sekali tidak puasa, walaupun 2 kali memberi makan, boleh cukup 1 sok beras. Berapa tadi? 800, istilahnya 8 on ya. Gitu. Nggak sampai sekilo. Jadi walaupun idealnya ngasih makan 2 kali Gus, karena buka dan sahur, tapi boleh sekali tidak puasa sehari ngasihnya 1 sok beras atau 800 gram. Nggak sampai sekilo. Ustadz, saya mau ngasih sekilo. Bagus. Berasnya Gus, Pak Haji, beras yang rata-rata kita makan. Jangan giliran ngasih fidyah di bawah harga yang biasa dimakan. Minimal sesuai harga, maksimalnya bagusnya di atas harga. Gitu ya. Oh. Dah. Itu sehari tidak makan. Bagusnya tapi begini. Kita ngukurnya rata-rata kita makan warteg. Nah, beliin tuh daun baunya 2 bungkus jadinya. Kan 2 kali makan. Kalau kita standar makannya warung Padang, belinya di warung Padang. Warteg itu 10.000 dapat lauk pauk sayur mayur, ya kan? Nah, Padang minimal 15.000. Berarti kalau warteg 10.000 kali 2. 20.000 sehari. Kalau Padang katakanlah minimal 15.000 berarti 30.000. Gitu caranya. Ya. Sudah? Saya mau nanya sama Gus, biar cerdas nih Gus. Orang puasa Gus yang ditahan, yang dilarang untuk dikerjakannya, termasuk yang menjadi utama itu pembahasannya, menahan apa Gus? Menahan apa? Tidak boleh ngapain? Makan. Dah itu dulu. Kalau suami istri kan belum tentu nikah. Ya, makan, minum, berhubungan suami istri yang sah. Masalahnya yang ketiga kan kalau yang bujang-bujang dia belum ada pasangan, yang gadis-gadis. Jadi prioritasnya makan dan minum. Nah, kita bahas makan nih. Makanya Allah suruh kasih makan. To'amu miskinin. Karena kita disuruh nahan apa Gus? Makan, tapi nggak kuat. Terus kita makan. Karena makan, kamu juga harus kasih makan orang miskin sana. Kamu boleh makan, tapi jangan sendirian, kata Allah. Gitu dulu cara memahaminya. Maka tebusannya, kamu jangan makan sendiri. Kamu kasih juga orang miskin sana makan, kata Allah. Karena aku suruh kamu nahan makan, tapi kamu tidak kuat, maka kamu makan, nggak boleh makan sendiri. Kasih orang miskin hambaku sana. Dah. Gitu ya. Sekarang kita cerita fidyah, tebusan apa? Sholat. Mazhabnya Hanafi, termasuk Imam ya Nu'man bin Thabit Al-Hanafi, pendiri mazhabnya, tidak ada fidyah sholat. Yang ada sedekah mayit dengan niat karena Allah, hajatnya boleh jadi dia tidak sholat, jadi sedekah saja. Dah, itu mazhab yang pertama, Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit. Mazhab Maliki, Malik bin Anas. Imam Abu Hanifah wafatnya 150 Hijriah. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, wafatnya 179 Hijriah. Sama, tidak ada fidyah sholat.
Yang ada sedekah mayit meninggal, suka nggak sholat, maka sedekah niat karena Allah, hajatnya mudah-mudahan nggak sholatnya itu diampunkan, dimaafkan oleh Allah. Udah sama ya, udah dua mazhab ya, sama. Hanafi, Maliki. Mazhab Syafi'i termasuk Imam Syafi'i dan ulama pembesar Syafi'i yaitu Ar-Rafi'i dan An-Nawawi juga mengatakan tidak ada fidyah sholat. Ayo. Terus dari mana? Salah satu Syafi'iyah, namanya ulamanya Ar-Ramli, ijtihad dia, wafatnya 1000-an Hijriah, sekarang 1447, berarti sekitar 4 abad yang lalu dia. Ngerti ya? Dia bilang gini, saya tanya lagi ya Gus, mana lebih penting sholat atau puasa Ramadan? Sholat 5 waktu, saya hanya bicara yang wajib-wajib ya. Kalau sholat saya bilang berarti 5 waktu aja, bukan yang sunnah-sunnahnya. Sholat 5 waktu atau puasa Ramadan, mana lebih penting Gus? Menurut Agus, sholat 5 waktu. Nah, ini mewakili anak muda. Saya mau interaksi sama orang tua kita. Abah Haji Yahya, menurut anakmu sholat 5 waktu lebih penting daripada puasa Ramadan. Saya tanya pula Abah, menurut Abah mana lebih penting, sholat 5 waktu atau puasa Ramadan? Sama-sama fardu ini. Mana menurut Abah? 5 waktu. Jawabannya sama-sama penting. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam 5 rukun Islam. Gak boleh dianaktirikan 5-5-nya. Gitu kata ulama fikih. Kalau sudah masuk dalam 5 rukun Islam, maka sama-sama penting. Hanya saja intensitasnya lebih intens sholat, karena sholat harian udah itu bukan cukup harian, 5 kali pula sehari. Kalau Ramadan puasa itu cuma tahunan, walaupun dia full 1 bulan gitu ya. Nah, sekarang kita kiaskan Gus, gimana cara Imam Ar-Ramli biar kita belajar jadi ulama nih, ulama mujtahid, pakar ijtihad atau ulama mufti yang berfatwa. Tadi puasa kita disuruh nahan apa Gus? Makan. Durasinya 12 jam azan subuh sampai maghrib, lebih kurang. Kalau sholat katakanlah 4 rakaat zuhur, asar dan isya. Kita anggaplah Gus ya, sholat kita sangkinkan khusyuknya, mau jadi imam kayak berjamaah, mau jadi makmum, pokoknya intinya mau sholat berjamaah atau tidak, yang 4 rakaat ini zuhur, asar dan isya kita anggap 10 menit. Udah 10 menit. Dah, jadi subuh pun kita anggap 10 menit juga walaupun 2 rakaat. Maghrib 10 menit. Berarti 10 kali 5 sholat berapa menit Gus? 50 menit. Udah tambah lagi 10 menit lagi biar genap. 60 menit sama dengan 1 jam. Kalau puasa tadi berapa jam? 12 jam rata-rata. Adzan subuh, adzan maghrib. Dah. Oke. Gus, puasa nahan tidak makan, tidak minum, tidak syahwat, yang halal. Udah. Sholat ada nggak nahan makan? Gus? Iya. Gitu caranya Imam Ar-Ramli mengkiaskan. Ada nggak nahan makan? Sekarang saya tanya Agus, biar tertib nih. Kamu harus siap-siap jadi ulama muda Gus. Ya insya Allah. Gus, sholat nahan makan ya. Sekarang saya mau nanya, Gus,
kentut lagi sholat, mau jadi imam, mau jadi makmum, berjamaah enggak, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, pokoknya kentut lagi sholat, batal enggak sholatnya Gus? Salah. Kentut itu pembatal wudhu, bukan pembatal sholat. Gitu cara tertib administrasi hukum fikihnya. Pembatal sholat tuh Gus ya, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, ngobrol dengan sengaja, gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Lagi sholat iseng-iseng, mentang-mentang dia pendidik pramuka atau pendidik paskibra, lagi sholat, Allahu Akbar. Ah, batal itu. Tapi wudhunya batal enggak? Enggak. Nah, kentut pembatal apa, Abah? Pembatal wudhu. Pembatal wudhu. Cuma kata Nabi, la sholata liman la wudhu alahu. Tidak wudhu atau udah wudhu tapi batal wudhunya, maka tidak sah sholatnya. Tapi kentut bukan pembatal sholat. Kentut itu pembatal wudhu. Gitu tertibnya. Baru tahu ya? Kasihan amat sih. Gitu ya. Cuma karena uduknya batal, sholatnya tidak batal, tidak sah. Gitu bahasa fikihnya. Karena dia nggak punya uduk lagi. Tadi awalnya punya uduk, tapi dia kentut, batal uduknya. Bukan batal sholat dulu, batal uduk. Nah, sholatnya jadi nggak sah karena udah nggak punya uduk. Udah tahu ya Gus ya, pembatal sholat itu termasuk makan. Kita mau ngobrolin makan-makan, biar sekali-sekali ngaji saya ini ada makan-makannya, gitu maksud saya. Siapa kek yang mensupport Pak RW Jono kek gitu kan ya. Jadi nggak hanya kopi dan teh doang. Dah, tadi fidyah tebusan, disuruh nahan makan, dia makan, maka disuruh bagi-bagi makan kepada orang miskin. Sholat juga nahan makan. Gitu kata Imam Ar-Romli. Sama-sama menahan makan. Kalau pentingnya, sama-sama pentingnya karena sama-sama rukun Islam yang 5. Cuma dia bilang gini, sedangkan puasa setahun sekali menahan makan saja ketika tidak kuat, dia membayar fidyah, maka sholat itu 5 kali sehari semalam dan amalan harian. Dia tidak bilang lebih penting sholat daripada puasa karena sama-sama rukun Islam yang 5. Maka ini juga perlu jadi perhatian. Gitulah lebih kurang penjelasan Imam Ar-Romli tentang fidyah sholat. Jadi itu ranahnya ijtihad, nggak ada dalilnya, hanya kias. Dan cuma ulama Syafi'iyah, itu pun tahun 1000-an Hijriah dia wafatnya. Bagaimana pula Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, sama kayak yang 3 sebelumnya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, tidak ada fidyah sholat. Yang ada sedekah mayit. Gitu. Paham Tom? Udah tahu ya? Oh gitu caranya ulamanya itu tertibnya. Ini sama-sama nahan makan. Puasa Ramadan nahan makan, sholat juga nahan makan. Karena makan waktu sholat itu membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Ini melanggar. Walaupun dia kena nggak kuat, ya, dia akhirnya buka puasa. Ini juga, ya, dia tidak sholat-sholatan karena sakit, nggak diingatkan keluarganya, nggak dipandu oleh keluarganya. Itulah gunanya kita ngaji, jangan sekedar jaga keluarga yang sakit berat, disolatkan, jangan disolatin. Solatin mah meninggal ya, disolatkan itu. Kalau enggak ya siap-siap kita yang bayar sholat, gerakan kita. Atau fidyah sholat hasil ijtihad Syafi'iyah bernama Ar-Romli. Fahim tum? Fahimna. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Silakan mau nanya. Gitu doang ngajinya. Ya.
Nggak ada Ibnu Sabil. Di Al-Quran tuh orang miskin aja fidyah itu. Ya, fidyah loh. Saya nggak bahas zakat. Fidyah. Nggak ada Ibnu Sabil fidyah ya. Untuk puasa itu hanya ya wa 'alal ladzina yutiqunahu, sedangkan hambaku yang nggak kuat puasa fidyatun, harus bayar tebusan ta'amu miskin, memberi makan orang miskin karena dia melanggar masalah menahan makan. Maka jangan makan sendiri, harus bagi-bagi makanan. Gitu. Ada yang nanya? Kalau enggak, biar pulang saya nih. Kayaknya udah mangan tua semuanya. Kata orang Minang gitu, mangan tua ada ngantuk saya, lalok lah, tidur sana, katanya gitu. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Sebelum beliau saya jawab, ya. Tadi Gus, sekali tidak puasa, minimal memberi makanan pokok berapa Gus? 1 sok. 800. Maka sekali tidak sholat, bukan seharian, maksudnya 1 sholatan, itu kali 5. 800 gram kali 5 kali sholat. Seminggu dia tidak kali sholat, 800 kali 5 kali 7. Gitu. Enggak, video sholat, kagak dihitung. Itulah saya perlu nanti di sini jadi konsultan fikih untuk MJB. Saya menawarkan diri. Yang gini-gini tuh dihitung. Udah itu tiba-tiba nerima zakat harta, nggak bisa main terima aja. Tiba-tiba datang muzaki, Pak, sama amilnya, Olis. Apa ini Pak? Ini zakat saya. Oh nggak boleh nerima kita. Haram. Karena belum jelas statusnya. Kita harus ngitung harta dia. Memang sensitif. Dia benar-benar muzaki nggak? Nisab, minimal harta, haul, udah setahun. Setahun kok dihitung Ramadan? Setahun itu misalnya dia punya harta sejak Januari, maka setiap Januari atau Desember, kalau misalnya pakai Masehi, bukan bulan Ramadan bayar zakat harta. Itu ulama bilang kontemporer haram. Kayak Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Ali Jum'ah yang masih hidup, Syekh Yusuf Kordowi masih hidup. Haram amil, main ambil-ambil aja zakat hartanya muzaki. Harus dihitung. Muzaki main nggak tahu ilmu. Nih zakat saya 5 juta. Zakat apa nih Pak? Zakat harta saya. Oh nggak bisa gitu. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Siapa yang ngitung itu? Ya amil tugasnya. Maaf Pak Haji, ini harus dihitung. Kalau sedekah nggak apa-apa, sunnah. Mau dia ngasih 1 miliar juga kita nampung aja, cepat ini selesai sebelah. Saya harus sampaikan karena saya bertanggung jawab ngajar fikih. Terserah mau dikerjakan mau enggak nanti Ramadan. Itu urusan masing-masing, tanggung jawab aja. Kalau nggak percaya, tanya nanti, saya bisa undang pakar fikih Tangerang Selatan. Ya, beliau termasuk senior Ustadz Abdul Somad di Maroko. Nih, saya kasih tahu, Ustadz Abdul Somad S1-nya Al-Azhar Kairo. S2-nya ya Universitas Al-Hasaniyah di Maroko Maghribi. S3-nya di Sudan. Nah, orang Indonesia yang dapat S2, S3 itu langka. Termasuk yang lulusan sana itu S2, S3 itu Dr. Ahmad Siddiq. Beliau masih hidup. Beliau ngajar juga di tempat kami di Al-Azhar Asy-Syarif juga ngajar, di tempat kami An-Nahal Cisau itu juga ngajar fikih. Ini nanti dia mau fikih warisan hari Minggu pekan ini. Minggunya Sabtunya ya, saya lupa.
Diundang kami semuanya. Fikih masalah warisan. Dia itu pakar fikih. S2, S3-nya Al-Hasaniyah, tempat Ustadz Abdul Somad ngambil S2. Itu sulit itu Al-Hasaniyah Maroko. Itu universitas milik rajanya kerajaan Maroko yang paling elit, yang paling sulit untuk masuk ke situ untuk seleksi. Di sana gratis, nggak ada yang berbayar. Tapi mau masuk dia dapat beasiswanya sulit. Nah, ya Dr. Abdul Siddiq ini dia tuh pakar. Saya juga udah konsultasi sama dia, saya manggil dia Syekh. Tinggalnya di Pamulang nih. Pamulang apa Ciputat. Syekh, gimana sebenarnya masalah ngitung harta, zakat harta ini? Oh, harus dihitung Tat katanya. Nggak boleh menerima-terima amil. Kita harus mengaudit harta dia seberapa sebenarnya. Gitu, bukan menerima-terima. Itu bukan dia yang ngitung, bukan muzaki yang ngitung, amil yang ngitung. Berarti kita harus mengaudit harta dia. Mana yang masih cicilan, mana yang udah jadi kepemilikan, berapa totali dikonversi dalam rupiah, udah nisab belum minimalnya harta untuk jadi muzaki, udah gitu udah haul belum 1 tahun Islam sebenarnya haul itu juga. Ngitungnya, bukan Masehi. Gitu. Makanya kami di An-Nahl tidak mau menerima zakat harta. Kita serahkan saja ke Basnas gitu-gitu. Itu dihitung, bukan seru-seruan main kasih aja itu si muzaki. Kita juga ambil main terima aja. Tanggung jawab. Karena dia wajib yang itu. Jadi ada hitungannya dan harus akurat. Gitu. Saya juga di Al-Muhajirin, masjid kami ya, Blok A Arkadia di Bukit Dago tidak menerima zakat harta sejak 2021. Saya bilang jangan terima. Kalau nggak mau ngitung, saya siap bantu ngitung. Tapi siap nggak muzakinya kita audit hartanya? Kan sensitif jadinya. Kita tanyain semuanya, deposito, emas batangan, simpanan, mobil, ruko, kontrakan. Nanti kita hitung berapa ini dikonversi semuanya. Utang dia, cicilan dia. Kalau siap gitu, terima tuh zakat harta orang. Dan kita bilang, Pak, Bapak dulu memulai usaha ini kapan? Oh, bulan ini. Oh, berarti misalnya pakai Masehi, nggak apa-apa, kata Dr. Abdul Siddiq. Nggak apa-apa, Tat, pakai bulan Masehi. Katakanlah dia memulai usahanya Januari. Maka nanti paling tidak Januari tahun depan, dia keluarkan zakat harta atau zakat usahanya. Dihitung. Dan tiap bulan bisa beda-beda dia ngeluarinnya, tergantung keuntungan atau apanya gitu. Dan suatu saat tahun-tahun tertentu bisa jadi nggak jadi muzaki lagi dia, mungkin bangkrut. Nggak boleh orang itu menstatuskan dirinya muzaki wajib zakat harta, zakat usaha, padahal usahanya atau hartanya sedang menurun. Udah nggak jadi muzaki lagi dia. Tiba-tiba ini zakat harta saya. Padahal rupanya pas dihitung, oh Bapak udah nggak lagi muzaki, Pak. Wah, begitu. Mudah-mudahan MJB ini tertib nanti yang gitu-gitu. Kalau nggak tanggung jawab. Wallahi tanggung jawab. Saya bersaksi kepada Allah di rumah Allah yang mulia ini. Tanggung jawab. Saya udah tutup itu akses di Al-Muhajirin kami Blok A Arkadia. Dan kami tutup juga di An-Nahl Cisau. Nggak ada kita nerima zakat harta. Kita belum siap untuk menghitung itu. Dan muzaki juga belum siap untuk memaparkan hartanya. Sensitif soalnya. Jadi kayak kita ngorek-ngorek harta orang. Padahal memang begitu adanya. Harus ada keterbukaan. Begitu yang dilakukan oleh dompet dua Pak kepada para muzaki itu. Untuk zakat harta, zakat usaha. Dia mengaudit harta si muzaki itu. Dikorek-korek. Baru bisa keluar angkanya. Ya, saya bukan sok keras, sok idealis ya. Tapi ini amanah ya, hukum dari Allah, dari Nabi dan ulama kita. Gitu ceritanya. Nah itu tadi, kita nanti sholat itu satu sok ya, sekali nggak sholat. Cara ngitungnya gitu jadinya. 800 gram kali 5 sholatan sehari. Kalau seminggu dia nggak sholat kali 7. Hitunglah itu berapa rupiahnya, berapa kilo jadinya. Ingat ya, 1 kilo 1000 gram. Jadi berapa ribu gram bagi 1000 nanti dapatlah kilonya. Nah tinggal berapa itu harganya. Kalau 5 kilo ya berapa beras 5 kilo yang biasa dia makan harian.
Jadi tadi bang, kalau kentut batal nggak sholatnya bang? Jadi terkena syubhat abang itu. Kata Ustadz itu kalau kentut tidak membatalkan sholat. Bukan kata saya. Memang begitu di hadisnya yang dirumuskan dalam fikih, pembatal-pembatal sholat, pembatal-pembatal wudhu. Cuma karena wudhunya udah nggak punya, maka sholatnya tidak sah bang. Maka jangan diteruskan sholatnya. Ngerti ya bang ya? Jadi dia pas ruku aja terus gitu keluar. Waduh. Udah. Nah ini nanti sebelum, oh ini tiap pekan ada ini juga. Saya dikasih tahu sama Syekh juga dari Medina waktu di Malaysia. Juga dikasih tahu mualim saya dari kecil tahun 80 di Medan. Kalau sholat Jumat nih, Jumat dan Tarawih, ini kan penuh nih, batal nih, batal. Solusinya ada dua. Dia tinggalkan sholatnya karena batal wudhunya, nggak sah lagi sholatnya. Bukan batal sholatnya. Jadi dia di sop dua lah katakan gini ya. Dan tidak di pinggir. Nggak boleh gini. Ngelewatin orang banyak. Dan jangan dibiarin. Nabi bilang kalau ada orang lewat di depan kita, maka cegah. Kalau dia ngeyel, perangin, kata Nabi kayak gitu. Kayak gitu. Seberapa jauhnya? 1 sujudan jaraknya. Jadi kalau dia lewatnya, ya ini tempat sujud nih ya. Kalau dia lewatnya di sini ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh pas tempat sujud kita dan sekitarnya sampai ke dekat kita. Jadi diajarin gini, nanti coba sekali-sekali terangkan itu ketika pengumuman Jumat. Kalau batal dia wudhunya kentut, ya berarti sholatnya nggak sah. Dia balik kanan atau balik kiri, lurus gini, mecah-mecah sop orang, ngerti? Itu yang benar. Untuk dia ke kamar mandi, jangan dia malah dia di sini. Terus dia lihat gini, gimana ini caranya? Gua kesini ya. Berapa orang dilewatinnya? 1 aja nggak boleh kata Nabi. Kalau orang tuh ngeyel, lawan kata Nabi. Begitu, makanya ada masjid-masjid itu kalau dia mau sholat sendiri dikasih sutro. Itulah batas dia. Bolehnya orang lewat tuh di depan sutro sana. Bagian dalam sutro ini nggak boleh dilewatin. Di sini belum ada ya, yang kayu-kayu sutro itu ya. Itu ke depannya nanti, itu penting. Kita kalau sholat, cari ini jadi sutro di Al-Bukhari itu. Jadikan tiang-tiang ini untuk sutro sholat. Supaya orang-orang itu nggak ngelewatin depan kita. Nih. Oh habis ini nanti besok-besok orang rebutan nih sholat sunnah ba'diyah nih. Rebutan sutro nih. Itu sampai ada ulama mewajibkan wajibnya sutro di depan sholat. Begitu. Nah kalau kita sutro kita kalau berjamaah udah diwakilkan oleh imam. Gitu. Sutronya imam ya berarti temboknya itu. Ya, jadi kasih tahu jamaah-jamaah sholat Jumat, Tarawih. Tarawih itu yang istilahnya walaupun kita cuma 11 rakaat, itu berpotensi buang angin. Berarti batal apa Gus? Batal wudhu, bukan batal sholat ya, tapi sholatnya nggak sah. Karena nggak punya wudhu lagi. Maka jangan menyamping. Kanan kayak kiri kayak, itu balik badan. Ya, terus dia pecah gini bahu jamaah. Sret pecah. Gitu. Berarti yang potensial dia keluar ke belakang, bukan ke samping. Karena pecah sampai tengah, ke samping juga. Sama baik. Makanya ada masjid-masjid itu. Ya, ingat-ingat itu kaidah, aturan main dalam Islam. Atau nggak apa-apa dia ketinggalan sholat Jumat, dia diam saja udah, batal tutut. Lagi berdiri nih, udah duduk aja udah. Nanti dia sholat aja. Apa sholatnya? Kalau Jumat, Gus, kan dia nggak jadi tuh sholat Jumat 2 rakaat. Apa sholatnya? 4 rakaat. Nggak apa-apa. Gitu. Baru tahu ya, Bang Marja? Iya, kemana aja? Saya sering main di MJB, kagak ditanyain. Ya, gitu ya. Jadi ada 2 opsi. Ini kita bicara yang wajib. Kalau tarawih mah sunnah. Udah duduk aja kalau nggak mau ngelewatin orang-orang. Duduk aja. Nanti udah salam-salam keluar wudhu lagi untuk tarawih. Tapi yang wajib yaitu Jumat nih, yang orangnya juga banyak. Begitu caranya. 2 pilihan. Dia mau ikut lagi. Kalau ikut dia ketinggalan. Nanti dia cuma 2 rakaat tetap. Misalnya
Ya, katakanlah udah rakaat kedua, dia masih berpeluang untuk uduk. Udah datang aja walaupun dalam kondisi tahiyat akhir udah imam sholat Jumatnya. Udah dia langsung sholat lagi ikut Allahu Akbar. Udah nanti bayar 2 rakaat aja. Tapi kalau imamnya udah salam, dia sholat 4 rakaat. Baru tahu ya. Itu gunanya kita ngaji. Alhamdulillah. Itu barokahnya selawat tadi 100 kali tuh. Dibuka Allah ilmunya, dibuka Allah ilmu nabinya juga. Nah, tadi kan betul, tapi sholatnya udah nggak sah. Nah, untuk menyelesaikan sholatnya, apakah ada caranya atau langsung bebas aja? Dia lagi sholat, kan gitu kan? Iya. Maka sholatnya tidak sah, udah selesai. Nah, apakah ada cara untuk meninggalkan sholat? Enggak. Jadi misalnya gini, mau sedang apapun posisinya, kentut, udah duduk aja. Kalau nggak mau keluar, duduk aja lagi. Jangan diam aja, orang ruku apa nanti malah dibilang aneh juga kita. Kalau duduk, orang langsung mikir, oh berarti dia ini jangan-jangan kentut, tapi susah keluar. Orang akan berpikir gitu. Tapi kalau dia kentut, berdiri aja diam. Apalagi sedang ruku kentutnya, udah ruku terus sampai orang salam, ya aneh lah. Iya. Iya. Saya pernah dengar disampaikan untuk meninggalkan sholatnya itu walaupun lagi diri salam dulu. Oh enggak. Enggak, itu otomatis sholatnya sudah tidak sah. Wudhu batal, sholat tidak sah. Itu tidak dibutuhkan lagi apapun gerakan dan bacaan sholat. Jadi enggak, misalnya gini ya. Wah, ini aku harus salam ke kanan kiri nih berarti. Kan salam itu hanya ada di posisi apa? Tahiyat akhir. Jadi kalau berdiri ya enggak ada tut. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, enggak ada juga. Ada kayak gitu. Ada sholat jenazah. Ada. Bukan enggak ada Bang Marja. Ada sholat jenazah. Kita kan bukan sholat jenazah. Pokoknya kalau sudah batal wudhu, otomatis tidak sah sholat, maka tidak ada lagi bacaan dan gerakan sholat apapun. Udah duduk aja, udah duduk. Kalau nggak bisa keluar, takut wah mau keluar gimana ini. Gitu. Makanya tahu nggak? Cuma ini nanti ditembus Ustadz Ramdhani mudah-mudahan. Imam sholat lebih repot ya kalau batal. Kenapa ada gini-gini? Biar dia keluar ke sana. Nanti dia kasih kode. Gitu. Majulah ini. Gantikan. Kalau enggak, kemana gua duduk sini? Ya. Ya diisi lah. Boleh dua itu. Boleh ininya merapat, kiri kanannya merapat. Brand gini merapat, ya berarti merapat semuanya, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Atau yang di belakangnya maju ke depan. Itu diisi. Jangan dibiarkan bolong. Gitu. Ya, paham ya? Seru kan ngaji kan ya? Baru tahu kita, walaupun udah setua ini. Mumpung sebelum mati sempat tahu dah. Gitu. Jadi tolong nanti ini tambah pengumuman nulis ya, coba dicontohin gitu. Ya, jadi kalau nanti sholat itu batal, ya udah dia udahan aja sholatnya, duduk, atau kalau mau keluar gitu. Jadi bahu, kan kalau ini bahu nih, bahu gitu. Jangan ke samping. Tapi jangan juga tadi udah sampai tengah tetap aja ke samping, ya sama aja. Dia berarti harus sampai ke belakang gitu. Ya gimana kalau masjidnya besar, ya memang begitulah jadinya. Pokoknya ikut aja, karena nggak boleh itu ngelewatin depan-depan orang sholat itu. Ulama bilang malah haram itu. Makanya ada sutro-sutro itu biar nggak apa-apa kita di luar sutro itu lewat gitu. Bahkan ada yang agak ketat ulama itu. Jadi gini, usahakan kalau kamu bisa menghindar. Ini misalnya nggak pakai sutro, sholat sunnah sini. Usahakan walaupun di sini itu udah nggak apa-apa, karena satu sujudan aja jaraknya, satu sujud. Udah janganlah lewat depan orang itu terlalu dekat, agak menjauh. Kalau bisa lewat belakangnya lah gitu. Sampai segitunya ada ulama, walaupun itu tidak dia bilang hukumin haram, tapi
dia itu sedang menghadap kepada Allah, ibadah, muliakanlah. Jangan lewat-lewat depannya. Gitu. Ya. Tadi kan bilang dia 14 lah nih. 15 lurus. Ini sana buat tembok. Hah? Buat tembok. Enggak. Nanti kalau yang Jamaah tuh. iya, kalau potensinya bisa menghindarin manusia jamaah, iya. Kalau nggak bisa, tapi sedikit, ya kan, jaraknya mungkin sedikit. Kalau memang tembok gitu kan ya, ya mau nggak mau itu namanya darurat kalau udah kayak gitu. Enggak gitu. Itu kan darurat ya. Misalnya, inilah potensinya. Dia di sini nih. Berarti yang terdekat keluar kan ke kanan. Dia akan keluar, berarti ada manusia yang akan tetap dilewatinnya di sini. Ya kan? Paling tidak ini 3 orang. Ini mau nggak mau. Mau nggak mau. Tapi itu pun sebisanya. Jangan harus di depan orang ini banget. Ini ada manusia, kalau bisa daerah sininya. Nah, gitu. Ya, tapi ini masa bokong orang kita maju dulu dikit. Gitu. Kami dulu di pondok itu sampai dipraktek-praktekin yang gitu-gitu itu. Potensi-potensi yang kayak Bang Marja bilang. Kalau udah nanti mau akses keluarnya mau nggak mau juga. Ya, memang ada hal-hal yang sifatnya doruriyah. Gitu ya, nggak apa-apa. Nah, tapi paling tidak kita baru tahu, oh begitu cara keluar kalau kita di barisan sop sholat. Jangan menyamping-nyamping langsung tiba-tiba. Begitu. Ya. Dah ya, cukuplah ya. Iya. Panas nanti malah, hujan-hujan gini juga. Panas gitu. Ya. Walaupun dapat ilmu lah jadinya. Alhamdulillah, oh gitu rupanya gitu kan ya. Demikian Bapak-bapak haji yang dimuliakan Allah, yang dirahmatin Allah gitu ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat buat kita. Kita tutup dengan doa ya. Silakan hadirkan hatinya, tengadahkan tangan, aminkan dengan ikhlas. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigharan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judani wa min sayyi'il asqami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Hatur nuhun sadayana, matur nuhun sedoyo. Minta maaf ya, ada tersilap lidah, ucapan kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, menambah pengetahuan agama Allah ya, keteladanan dari Nabi. Kita ucapkan syukur hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadiah salawat dan salam untuk Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Penutup kegiatan kita, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila sawa'il sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.